Kita jumpai ada sengketa ya, sengketa tanah dengan salah satu pengembang, sebut saja Wiraland di daerah Citraland. Citraland ya, Citraland, Tanjung Merawa ya, bukan Wiraland. Citraland di Tanjung Merawa. Bisa dijelaskan kira-kira asal muasal persoalan ini dan kondisinya saat ini seperti apa? Citraland itu adalah akte konsesi Sultan Serdang dengan Senembah Maskapai. Kesalahan yang terbesar menurut saya adalah tanah dijadikan aset perusahaan. Tanah bukan aset perusahaan. Tanah adalah milik Sultan Serdang. Kami akan siap berjuang dengan Tuanku Sultan Serdang untuk mengambil hak-hak adat kami. Punya pengalaman ya memimpin, Datuk Muda ini kan punya pengalaman nih memimpin organisasi muda. Nah, dalam mendukung ya berjalannya Kesultanan Serdang ini, apa kira-kira kendala terberat yang dialami oleh Datuk Hamdan? Sebenarnya kendala yang paling berat tuh waktu. Wah, jadi kalau kata pepatah agama tuh al-waktu kasaib, waktu adalah pedang. Ya. Nah, jadi dan saya mewakafkan diri saya untuk Tuanku Sultan Serdang. Masya Allah, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu lah untuk Datuk Muda Hamdan ini. Karena statement beliau ini memang statement beliau ini pasti ya. Jadi pasti. Baik, luar biasa dari statement Datuk Muda Hamdan ini. Mudah-mudahan ini juga didengar sahabat podcaster di luar sana, khususnya anak muda-muda Melayu ya bapak Melayu yang di luar, agar kemudian bisa mengambil pesan, bisa mengambil porsi juga ya sebagai generasi penerus ke depan untuk kemudian tetap bisa berkontribusi bagaimana kemudian keberadaan Kesultanan Serdang ini bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat adat khususnya ya, dan masyarakat luas secara umum sebenarnya. Kurang lebih begitu. Dan satu lagi nih. Boleh, silakan ditambahkan. Statement saya. Jadi untuk anak-anak muda ke depan, jangan lupakan jati dirimu intinya. Jadi kalau kita mau di luar kota, kamera kita ya, jadi untuk di luar kota izin patik tuanku, ya, untuk di luar kota harapan, jangan malu kalau engkau tuh Melayu, itu intinya. Jangan malu. Dan engkau tuh punya sultan, itu harus dijunjung titah dan petuahnya. Nah, dan satu lagi, ini sedap nih. Hari ini izin patik tuanku, kami ini berjuang dengan Tuanku Sultan Serdang untuk mengambil hak-hak kami. Karena di dalam agama, konteks agama ini ya, karena itu akan dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Jadi kami akan siap berjuang dengan Tuanku Sultan Serdang untuk mengambil hak-hak adat kami yang telah diambil oleh orang yang di sana. Oh, ini ada sengketa nampaknya nih. Siap. Baik, Tuanku, kita langsung ke pertanyaan inti nih. Nah, izin Tuanku bertanya terkait dengan, saya pernah melihat juga kemarin ketika kita searching tentang profil Tuanku, kita jumpai ada sengketa ya, sengketa tanah dengan salah satu pengembang, sebut saja Wiraland di daerah Citraland ya, Citraland, Tanjung Merawa ya, bukan Wiraland. Citraland di Tanjung Merawa. Bisa dijelaskan kira-kira asal muasal persoalan ini dan kondisinya saat ini seperti apa? Jadi kita kembali kepada masa kesultanan ya. Jadi artinya gini, kesultanan lebih dulu ada sebelum republik. Betul. Pada waktu itu terjadi ya kerjasama bisnis ya, antara sultan dengan perusahaan Belanda. Sehingga terjadilah sewa-menyewa yang dituangkan dalam sebuah akte yang disebut akte konsesi. Oke. Dan itu perjanjian dengan batas waktu, ada yang 60 tahun, 90 tahun, 25 tahun. Nah, kita itu adalah akte konsesi Sultan Serdang dengan Senembah Maskapai. Kalau nggak salah saya pada ditandatangani 1880 berapa, 9 atau berapa ya. Tahun 48 berakhir. Tahun 1948 berakhir. Oke. Akte kon. Ini kan seharusnya balik kepada kita. Oke. Nah, kemudian pada tahun 58 lahirlah Undang-Undang 86 tentang nasionalisasi
Aset-aset tadi ya. Ya, jadi aset-aset luar dinasionalisasikan. Antara lain adalah perusahaan, karena itu kan perusahaan Belanda, Senembah Maskapai, dan aset-aset yang dibangun di atas tanah itu. Oke. Nah, kesalahan yang terbesar menurut saya adalah tanah dijadikan aset perusahaan. Tanah dijadikan aset perusahaan. Sehingga ikut menjadi objek nasionalisasi. Padahal paham. tanah bukan aset perusahaan. Tanah adalah milik Sultan Serdang. Baik. Ya. Yang sifatnya kami ya Sultan menyewakan dengan Senembah Maskapai. Nah, ini yang menjadi yang saya anggap cacat, ada kesalahan administrasi di mana undang-undang itu memasukkan tanah menjadi aset perusahaan sehingga dia dijadikan objek nasionalisasi. Padahal tanah Sultan punya. Iya. Harusnya perusahaan saja ya. Sultan kan pribumi. Betul. Nah, ini yang saya perjuangkan sekarang karena saya telah mengambil bukti asli akte konsesi dari Belanda. Artinya dokumen lengkap ya. Asli. Baik. Saya berdasarkan keyakinan, mengumpulkan bukti-bukti dengan hakul yakin, bismillah, saya mulai melangkah untuk memperjuangkan hak itu. Berapa luas Tuanku wilayah ini? Kalau di Serdang ya puluhan ribu. Puluhan ribu hektar? Kalau khusus di Tralen 4.000 lebih. 4.000 ya? 4.000. Jadi, titiknya di daerah mana Tuanku di Tanjung Merawa? Kalau di Tanjung Merawa itu ada namanya konsesi Tanjung Merawa. Itu dari mulai di Tralen itu ke atas tuh. Terus ada lagi nanti persambungannya. Arah ke bandara ya? Iya, konsesi Batangkuis 1-2. Termasuklah sport center sebagainya itu. Iya. Ada lagi konsesi Penara. Sport center itu masuk wilayah Tanah Kesultanan? Tanah Kesultanan. Dan itu bisa saya buktikan. Asli. Ya. Iya. Nah, cuman bagi saya, sepanjang itu memang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi macam PTP ya, kita tahu ada karyawan 35.000, saya ikhlas. Tapi kalau sudah dibisniskan, ya kita akan gugat. Oh, artinya begini, yang saya tangkap berarti Tuanku mempersoalkan ini karena ini sudah masuk pada ranah bisnis dan bukan kepentingan umum ya? Iya. Tapi kalau sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kita tahu di dalam PTP itu ada 35.000 lebih kurang karyawan yang adalah merupakan masyarakat kita, kita ikhlas. Tapi ini kita lihat sudah ada ketidakadilan, ketidakbenaran, dijadikan ladang bisnis. Kami keberatan di sini. Mohon maaf Tuanku, kita bertanya terkait dengan pengetahuan Tuanku terkait dengan permasalahan tanah ini, tanah wilayah lah mungkin bilang yang kemudian menjadi tanah konsesi segala macam. Tuanku tahu persoalan ini sejak kapan gitu? Sejak saya secara pelan-pelan kan mempelajari. Tepatnya itu tahun berapa gitu? Sejarah ada 3 tahun 4 tahun. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Artinya di masa itu Tuanku sempat pernah menjadi bagian dari perwakilan rakyat ya di partai Iya. Tidak pernah mencoba memanfaatkan posisi itu untuk kemudian mengkondisikan itu. Waktu itu kan bukti otentik itu belum dipegang, belum di tangan kita. Baru kita dapat. Dengan dasar itulah kita menggugat sekarang. Oke. Saya pelajari undang-undang apa yang menjadi dasar pemerintah mengambil itu. Ternyata saya temui undang-undang 58. Yang di situ seolah-olah tanah ini adalah harta kekayaan perusahaan Senembah Maskapai. Padahal tanah itulah milik Sultan yang sifatnya disewakan. Jadi ya kenapa tanah dijadikan objek nasionalisasi? Betul. Seharusnya ya perusahaan itu perusahaan Belanda sama bangunan yang berdiri di atasnya. Tapi tanah bukan ya. Tanah adalah milik, kalau sekarang saya sebut milik masyarakat adat Kesultanan Serdang. Dan masyarakat adat, kalau kita bicara masyarakat adat pada konteks hari ini, siapa saja yang bertempat tinggal di wilayah tanah itu. Jadi tidak hanya suku Melayu. Iya. Baik. Nah, jalur apa yang Tuanku sudah tempuh untuk prosesnya menempuh titik temu? Pertama ya menempuh langkah persuasif lah lewat somasi ya. Ada yang ditanggapi, ada yang mungkin menertawakan saya, ada yang membalas, ada yang mengundang untuk bertemu. Dan saya sekarang melihat ada yang respon, ada yang tidak, maka saya melakukan gugatan di pengadilan. Citra lain kita gugat, ada beberapa yang tak saya mau sebut namanya ya, sedang dalam proses persidangan.
Dan saya nyatakan saya tidak akan berhenti sampai akhir hayat saya. Itu dia. Baik. Oke, Tuanku, bagaimana dukungan dari masyarakat adat terkait dengan langkah yang Tuanku ambil? Jadi alhamdulillah setelah begitu saya mulai bersuara lewat media, dukungan luar biasa. Karena mereka juga tahu ada hal-hal yang tak beres di situ. Jadi semua, dan bukan hanya suku Melayu, suku-suku lain juga mendukung saya. Termasuk masyarakat Simalungun, Karo, Batak, Mandailing, Jawa, yang semuanya memberikan dukungan moral kepada saya. Jadi saya juga berjanji kalau ini berhasil, alangkah baiknya tanah-tanah itu dijadikan tempat bercocok tanam masyarakat, mendukung program pemerintah dan ketahanan pangan itu lebih bagus daripada dibangun rumah yang harganya miliaran. Betul. Siapa yang bisa beli? Itu deh. Baik. Nah, kalau boleh jujur Tuanku, ini jawaban kita minta jujur juga sama Tuanku. Tuanku ngerasa dengan kondisi saat ini sebenarnya Tuanku head to headnya itu ke pemerintah atau langsung ke pelaku pengembangan itu sendiri? Karena kan tersandung ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ini terkait sebenarnya. Kalau Citraland kan dia kan bekerja sama dengan PTP. PTP membentuk anak perusahaan yang namanya NDP itu ya. NDP bekerja sama dengan Citraland. Nah, saya memang menggugat tidak langsung kepada Citraland, tentu PTP, BPN itu kan saya gugat ke pihak-pihak terkait. Tahap-tahapnya ya. Ya, ini kan terkait. Jadi aslinya apa ya? Saya kan nggak mungkin juga mau ngambil tanah PTP itu untuk saya. Tapi paling tidak ini ada hak keperdataan, hak adat yang harus dihargai. Betul. Itu dia nggak boleh diabaikan. Ini pengabaian terhadap hak-hak sejarah, hak-hak adat masyarakat adat Melayu di Kesultanan Serdang. Baik. Yang itu semua dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Daerah itu dilindungi kita, diakui hak kita. Nah ini yang kami tuntut. Saya berharap kepada hakim yang sedang menyidangkan perkara saya, tolonglah gunakan hati nurani, hargai sejarah, pandang bukti-bukti yang sudah kami sampaikan, dan hargai hak-hak adat kami. Baik, kalau Tuanku mau baca sekarang apa respon dari pemerintah ataupun orang-orang yang berkaitan secara langsung dengan persoalan ini saat ini? Ya responnya beragam, ada yang gitu, mana ada lagi ini begini, tapi dia kalau dia buka lapang dada ya, artinya kita jujur, kita lihat dasar itu undang-undang, kalau yang mengerti dia. Betul. Jadi yang dimaksudkan dengan nasionalisasi apa? Yang luar kita jadikan nasional, jadi nasional. Betul. Sementara kita bukan orang luar ya. Betul. Senembah maskapai oke, kita jadikan. Ya ini aset yang dibangun. Tanah masa ini siapa punya? Iya. Sultan kan pribumi. Betul. Nah, itu dia. Kok dijadikan objek nasionalisasi. Seolah-olah kita pendatang gitu ya. Kita pendatang. Baik. Saya akan membuat surat kepada Presiden, namanya rekognisi. Saya minta pemulihan pengakuan hak saya. Saya sedang susun kata-katanya, akan saya kirimkan kepada Presiden Prabowo. Saya berharap Presiden bisa juga memandang ini secara jernih. Ya. Karena dulu menurut cerita seluruh sultan-sultan di Indonesia ini menyatakan mendukung kemerdekaan. Betul. Bahkan hampir separuh, hampir semuanya ya menyumbangkan hartanya. Berkontribusi ya. Kepada Republik untuk perjuangan. Kalau Kesultanan Serdang itu dibawa oleh almarhum Haji Tengku Nurdin. Baik. Itu menurut penuturan, kan beliau tentara waktu itu. Beliau sendiri yang membawa itu, dibawa ke Siantar waktu itu. Baik. Jadi ya masa kami tak ada. Siap. Nanti mungkin bisa Tuanku perkuat lagi dengan statement-statement di akhir acara kita ya, walaupun kita sudah di ujung acara. Tuanku, saya kadang-kadang ketika berbicara tentang konteks kesultanan dan sebuah pemerintahan di daerah, agak berandai-andai saya. Berandainya begini, bahwa sejujurnya ya, saya pribadi sebagai bagian dari masyarakat Serdang ya, melihat sebenarnya menginginkannya di saat kondisi-kondisi saat ini kan kondisi yang belum stabil ya. Kemudian masyarakat juga masih resah dengan kondisi-kondisi yang ya permasalahan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Contoh kasus misalnya kita melihat bagaimana agak sedikit menarik ini ke wilayah Delhi lah katakan seperti ya. Kita ngambil sampel misalnya walaupun bukan terkait langsung dengan Kesultanan Delhi, tapi kita melihat bagaimana kemudian kemarin ketika misalnya satu wilayah itu pendapatan daerahnya mulai tak stabil,
kan akhirnya kemarin muncullah terkait dengan bagaimana pemerintah daerah itu mengupayakan agar mandiri. Kalau kita lihat seperti contohnya kemarin PBB ya, yang naik sekian ratus%. Itu di Pati memang, tapi sebetulnya berlaku juga di wilayah lain sebenarnya, termasuk mungkin di Sumatera Utara atau katakan wilayah Pantai Timur, itu satu. Kemudian juga kita melihat kemarin ada kisruh tentang masalah plat BL ya, yang sempat kisruh. Ini saya tidak memfokuskan ke arah sana, tapi maksud saya kalau posisi itu dikondisikan kepada seorang sultan, tuanku katakan saat ini kondisinya. Apa komentar tuanku kalau pada kondisi itu tuanku berada pada posisi itu? Wah, ini saya lebih mengomentari apa ya? Efisiensi yang. Iya, benar. Saya lebih kepada ya kita menjual potensi kita yang ada kepada mitra, kepada investor. Dengan begitu kan itu kan akan membuka ya, lapangan pekerjaan, pendapatan masuk, daerah dapat. Itunya istilah daripada saya membebani rakyat saya. Itu kira-kira. Iya, baik. Kita gali potensi lain yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menghidupi daerah itu, tapi dengan tidak membebankan rakyat kita. Baik. Kira-kira, nah ini sekali lagi saya tambahkan kira-kira. Kalau seandainya itu terjadi pada tuanku dan tuanku melakukan langkah itu, apa hal yang teknis dan praktis bisa dilakukan agar kemudian kemandirian ekonomi itu bisa terbangun dan tercipta dari Kesultanan Serdang sendiri yang tergambar sama tuanku saat ini? Ini kan pengen diketahui masyarakat juga nih, masyarakat adat, masyarakat wilayah Kesultanan Serdang pengen tahu planningnya tuanku tuh ke depan gimana supaya makmur dan mandiri ekonominya. Kita nih gini ya, kita punya potensi yang besar. Agak dekat sedikit dengan mikrofon. Punya potensi yang besar. Yang pertama, orang berkunjung ke suatu daerah, dia bukan mau lihat gedung. Betul. Dia mau lihat kebudayaannya sama keindahan alamnya. Betul. Dan Melayu punya dua-dua ini. Oke. Khusus di Serdang dia punya daerah gunung, daerah pantai. Nah, ini kita hidupkan sehingga menjadi apa ya? Menjadi usaha-usaha lokal yang bisa dijual sebagai objek wisata. Ini kan pemasukan. Ya, kita berdayakan para pengrajin lokal sehingga daerah-daerah kita ini dijadikan daerah tujuan wisata turis. Ya. Termasuk mohon maaf tuanku kemarin waktu kita ada acara adat di Jamu Laut kemarin ya mungkin salah satunya ya. Jamu Laut kemarin yang dibuat oleh Gami juga. Gami itu ya pemasoknya. Itu kan sesuatu yang bisa dijual. Jadikan kalender tetap sehingga ada pemasukan bagi daerah ini mesti disosialisasikan dan dijadikan agenda tetap tahunan oleh pemerintah. Jadi banyak sebenarnya sumber-sumber lain ya, macam kita punya sumber air yang besar ya, sungai. Ini kan tinggal cari investor. Oke. Nah, tapi kita harus rajin mempromosikan daerah kita. Apa yang potensi apa yang kita punya. Jadi kita tidak hanya membebani rakyat dengan pajak, dengan daerahnya yang mereka marah karena hidupnya susah. Betul. Tapi kita berimprovisasi untuk mendatangkan yang membuka peluang-peluang kerjasama dengan investor. Mereka mau menanamkan uangnya di daerah. Betul. Itu value yang bisa dimunculkan ya. Baik. Ini berarti sudah satu hal yang logis ya, yang rasional yang bisa kita tangkap dari tuanku untuk kemudian menghidupi. Karena memang fakta sekarang ini kan kepala-kepala daerah ya, gubernur sekarang ini kan kesulitan ya, bisa dibilang dengan efisiensi sehingga harus mengambil sikap yang kesannya menzolimi masyarakat. Kesannya begitu kan, padahal faktanya beliau juga mungkin mendapatkan tendensi kan dari pusat yang kondisinya nggak memungkinkan untuk berhemat. Akhirnya seperti itu. Makanya tadi saya izin dari tuanku ingin membaca itu dari sosok seorang tuanku saat ini untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kurang lebih seperti mohon izin sebelumnya. Jadi untuk mengatasi yang anggaran yang dikurangi itu, jangan kita bebankan rakyat. Ada cara lain. Ada potensi tuanku kira-kira dari perjuangan terkait dengan tanah tadi, dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berada di wilayah Kesultanan Serdang untuk kedepannya seperti apa kira-kira? Kalau seandainya itu terkabul dan kemudian bisa di atas tanah itu kan banyak bisa dibuat. Peternakan, pertanian, perkebunan, apapun bisa dibuat di atas tanah itu. Sekarang tinggal tanahnya kan nggak ada. Iya kan? Betul. Kalau tanahnya ada, semua kita bisa buat di atas tanah itu. Betul. Itu deh. Baik. Mungkin dari Datuk Muda Hamdan, kira-kira pesannya ke muda-mudi Melayu di luar sana, sebelum nanti terakhir saya tanya ke tuanku, ini sesi terakhir kita, sudah 48 menit, mungkin ada pertanyaan kira-kira dari channel kita, mungkin kalau ada
pesan dari Datuk Muda mungkin ke Wak Melayu khususnya masyarakat Serdang untuk generasi ke depan terkait dengan kemelayuan ini, apa yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat di luar sana? Kamera kita di sebelah sana. Iya. Izin batik tuanku berbicara. Jadi untuk pesan muda-mudi Melayu, kalau kamu punya bakatmu, gunakan bakatmu untuk Melayu. Jadi kalau bakatmu di bidang penari, pesilat, atau di background agama, tunjukkan kau tuh Melayu. Baik, Ya maki-maki peci-peci itulah kan. Minimal identitas ya. Identik. Nah. Tapi kalau di bakatmu berbicara seperti aktivis kan, seperti kau punya kekuasaan, bakatmu gunakan untuk bangsamu, yaitu bangsa Melayu. Baik, terima kasih dari Datuk Muda Hamdan Sukron ya. Ya, ini terakhir mungkin ke tuanku. Pertanyaan saya mungkin pesan saja ke masyarakat satu. Kemudian yang kedua ke Citraland tadi. Jadi yang pertama ke masyarakat Serdang, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan agar kemudian ke depan ya, masa depan Melayu khususnya masyarakat Serdang ini, apa yang tuanku harapkan dari masyarakat adatnya, khususnya masyarakat adat dan masyarakat yang menempati wilayah Kesultanan Serdang, itu satu. Kemudian yang kedua, apa pesan tuanku terhadap Citraland saat ini yang mungkin nanti akan menyaksikan video ini? Saya berharap kepada masyarakat Melayu Serdang, yang pertama tentu untuk tidak meninggalkan adat budaya ya. Dimulai dari rumahnya masing-masing. Ya, lakukanlah tradisi-tradisi kuno yang merupakan peninggalan dari para nenek moyang. Itu tak boleh lebih ya. Yang kedua, sekolahkan anak kita semampu kita ya. Pendidikannya ya. Pendidikannya. Yang ketiga adalah tanamkan jiwa kewirausahaan. Itulah peningkatan perekonomian. Nah, kalau tiga hal ini bisa dijalankan, saya yakin tak Melayu hilang di bumi. Optimis ya tuanku ya. Optimis. Jadikan adat Melayu itu menjadi sumber inspirasi bagi pergerakan Hamdan di tengah-tengah masyarakat. Yang kemudian jangan lupakan pendidikan, teknologi, tingkatkan pengetahuan. Yang ketiga adalah kembangkan kewirausahaan tadi ya. Kemandirian itu yang perlu seperti muda kita. Banyak belajar. Allah itu kalau itu dilaksanakan ya. Tak Melayu hilang di dunia. Masya Allah. Satu lagi pesan terakhir dari tuanku kepada Citraland nih, kira-kira apa yang mau disampaikan melalui Naira Studio Podcasting? Ketiga lah, masuk PTP juga. Boleh, silakan. Bahwa apabila di awal sudah tak betul, maka tak betul lah sampai di ujung. Saya menilai proses kerjasama perjanjian adalah cacat hukum karena tidak melibatkan pihak Kesultanan Serdang sebagai pemilik tanah asal. Itu aja. Itu saja ya. Baik tuanku dan Datuk Muda Hamdan, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Kita berharap pesan-pesan yang kita bicarakan hari ini tersampaikan. Ini kayak ada pertanyaan nih terakhir nih, saya sanksi jadinya. Ini ada yang menyampaikan kepada Datuk Muda Hamdan. Apa pesan sidang skripsi tanggal 17? Besok. 17 Oktober ya. Ya berarti dosen ya. Masya Allah. Jadi saya terima kasih kepada Naira ya, yang telah memberi kesempatan kepada saya. Paling tidak ini adalah menjadi media ya untuk menyampaikan paling efektif karena di zaman media sosial ini perlu kita gunakan juga untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak muda. Baik tuanku. Sama-sama tuanku. Lain waktu ada kesempatan. Salah bisa kita undang kembali. Undang lagi saya. Baik. Oke. Itu nanti komentar yang lain ada? Kosong ya. Baik, sekali lagi terima kasih sahabat podcaster. Kami tetap menunggu komentar dan respon Anda terkait persoalan yang kami angkat pada siang hari ini. Intinya kalau kita lihat tadi bahwa dari sisi manajemen dan wawasan tuanku Sultan Serdang ini memang luar biasa, punya visi ke depan seperti apa agar kemudian membangun kemandirian, khususnya kemandirian ekonomi itu paling penting sekali. Ya kita melihat seperti itu. Dan beliau juga sudah ada ajudannya kan, Datuk Muda Hamdan Sukron. Insya Allah beliau bisa memberikan menggerak ya, menjadi garda terdepan agar kemudian bisa menembus kalangan muda-mudi masyarakat Melayu khususnya Serdang, agar kemudian tetap mencintai ya budaya dan adatnya, agar kemudian bisa mewujudkan bagaimana Serdang ini punya kekuatan yang memang
baik secara penyebutan ya, baik itu secara administrasi dan juga secara prakteknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya itu ya. Jadi kalau kita banyakkan sekarang melihat sultan itu hanya sebatas simbolis ya, mohon maaf misalnya. Kalau kita lihat kan seperti itu. Nah, masyarakat mungkin merindukan bagaimana kesultanan itu atau sultan itu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena banyak sekali persoalan yang kita hadapi sekarang ini kan. Itu saja mungkin. Saya Zen mohon undur diri. Terima kasih telah menonton acara kami. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share channel kami di YouTube, ada juga di TikTok, ada di Facebook dan juga di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.